Saurang we tuh. Allah. Assalamualaikum di program podcast Jabar TV bersama Pantun, Damang. Alhamdulillah Samsulna. Alhamdulillah. Dan ini bahas tentang terkait agenda diskusi Islamofobia tanggal 18 Maret di Masjid Al-Fajar, Al-Fajar, ya? Jagra, Buah Batu. Oke. Kang Damang, Kang Anton gimana terkait acara nanti tanggal Maret gimana agendanya? Ya, jadi perlu kami sampaikan terlebih dahulu Ya, bahwa gimana untuk pemirsa di ya Jabar TV? Jabar News TV ya, alhamdulillah. Pertama-tama terima kasih kepada Kang Nur Hakim dan juga kepada rekan-rekan sekalian, atur nuhun, jasa sumping, Sama-sama. salah satu tempat yang dijadikan markas kami oleh kami Gamis, Iya. yaitu Gerakan Masyarakat Melawan Anti Islamofobia. Iya, ya. Ya. Nah, jadi 3 tahun yang lalu itu ada peristiwa besar kan, Iya. yaitu pembunuhan terhadap umat Islam yang sedang melakukan ibadah Jumat, ya kan? Iya. Yang dilakukan oleh teroris Kristen, ya, di Christchurch di New Zealand atau Selandia Baru. Dan korbannya ada 51 orang kaum muslimin jadi syuhada tentu saja. 44 orang itu luka berat, Iya. kan gitu. Lalu kemudian di berbagai tempat juga banyak sebelumnya terjadi tentang penistaan terhadap Islam ini. Apakah itu membakar Al-Quran, apakah juga membakar masjid, mencelakakan ulama dengan penusukan, bahkan teror, pembunuhan. Kemudian juga kita ketahui juga seperti di beberapa negara termasuk yang paling parah itu di India misalnya, Iya. itu juga bagaimana Islam dan umat Islam itu dikriminalisasi. Dan ternyata yang paling memprihatinkan itu adalah di Indonesia sendiri, yang katanya karena air kita ini mayoritas Muslim, tetapi kok banyak orang-orang yang benci terhadap Islam dan terhadap umat Islam. Padahal negara kita ini, negara Indonesia tercinta ini adalah negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan mayoritas di Indonesia ini adalah Muslim, mayoritas sedunia, artinya paling besar sedunia. Tetapi kenapa hal ini terjadi itu kan? Sebagaimana kasus-kasus yang sudah pernah kita ketahui, ada yang menistakan ayat Al-Quran, ada yang menistakan Nabi Muhammad SAW, ada yang mengatakan Allah itu begini dan begitu, ada yang mengatakan ngapain pergi ke haji segala macam, buang-buang duit dan lain-lain, misalnya gitu. Ada juga yang Islam ya mengatakan Islam musuh negara segala macam. Apakah ini fenomena apakah ini kan gitu, sehingga kemudian zaman mungkin ya. ya Zaman. Nah kemudian apakah ini juga pertanyaan kami, mereka belum paham, ataukah ini sengaja dibuat, ataukah ini sengaja untuk memecah belah umat, atau jangan-jangan dalam tanda kutip ada yang melindungi. Ya, kalau negara dalam hal ini pemerintah membiarkan ini, bisa dikatakan itu jangan-jangan melindungi Islamofobia ini. Maka sebagai umat Islam kita yang merasa sebagai warga negara yang taat dan patuh kepada konstitusi, kami tidak pernah melakukan intoleransi ataupun juga apalagi penistaan terhadap agama yang lain kan. Iya. Kenapa hal ini terjadi kepada kami? Padahal negara ini dibangun oleh Ulama. ulama, santri gitu kan, dan kaum muslimin. Itu kenapa Kang bisa sampai kayak gini? Nah, sebelum ke sana Kang, saya juga jelaskan setahun yang lalu, makanya PBB mengambil langkah yang sangat positif yang harus kita dukung, dan ini kita apresiasi yang sangat tinggi, yaitu dengan adanya to proclaim 15 March as anti Islamophobia in the world. Artinya adalah mereka mendeklarasikan hari anti Islamophobia
sedunia yang dilakukan oleh PBB, yang itu diakui oleh berbagai negara tentu saja, yaitu setiap tanggal 15 Maret gitu kan. Ya, karena Besok untuk ya, besok untuk memperingati itu. Dan besok sebetulnya. Nah, tetapi kemudian kami pilih hari Sabtu biar lebih banyak lagi masyarakat yang memang mengikuti, agar supaya kita ada maksud sosialisasi, ada maksud dakwah di situ bisa lebih luas tersampaikan kepada masyarakat seperti itu. Tadi gimana tanggapannya? Ya. Apaan? Iya. Insya Allah. Ya kebetulan saya selaku diamanai Bang Deli aja. Bang Deli ya. Dari mana? Dari Gamis juga. Pelaksana ya. Iya, saya sebagai Kabid Cepet. Kabid Hukum dan HAM di Gamis dan diamanahin jadi ketua panitia pelaksanaan talk show ini memperingati Hari Anti Islam Sedunia. Temanya adalah Indonesia damai tanpa Islamophobia. Kemudian dalam kurungnya negara melindungi Islamophobia, tanda tanya. Kenapa negara melindungi Islamophobia? Pertanyaan antitesisnya, selama ini betul tidak negara itu melindungi orang-orang Islam gitu? Katakan begitu, yang mayoritas di negara kita. Kalau kita bicara negara, kita tidak bicara pemerintah ansih, ya, tapi bicara juga masyarakatnya. Karena negara itu kan ada 4 komponen kan, gitu. Nah, diantaranya ada pemerintah. Nah, pemerintahlah yang memiliki otoritas sebenarnya untuk membuat semacam regulasi dan sebagainya gitu ya. Juga DPR gitu. Oleh karena itu nanti ungnya kegiatan kita ini ingin atau mendesak pemerintah untuk menggolkan yang namanya Undang-Undang Anti Islamophobia. Belum gol ya. Ini baru iya, jadi Indonesia belum meratifikasi resolusi PBB ini belum. Belum ada. Belum ada di belum ya. Belum ada. Ya, kalau HAM kan sudah ya. HAM itu kan ada resolusi PBB juga kan. Kemudian diratifikasi ke undang-undang HAM kita. Insya Allah juga ini kita gitu nanti. Jadi kegiatan ini juga ingin mengajak menyadarkan masyarakat Indonesia atau wabil khusus Kota Bandung dan Jawa Barat ini untuk yuk kita peduli nih terhadap agama kita, gitu kan. Selama ini yang tadi sudah diidentifikasi oleh Ustadz Anton tentang bagaimana bencinya orang-orang terhadap umat Islam ini atau simbol-simbol Islam atau prinsip-prinsip dalam Islam itu kita cobalah untuk ya kalau bisa mempidanakan. Cuman instrumen pidana itu mana? Nggak ada kan. Oleh karena itu kita dukung lah pemerintah untuk membuat semacam ya undang-undang anti Islamophobia. Jadi itu lompatan besarnya yang akan kita capai. Tapi paling tidak sekarang itu riak-riaknya itu sudah ada di Kota Bandung. Yaitu kita dengan menyelenggarakan talk show ini gitu, dialog ini. Karena kita menghadirkan juga tokoh-tokoh nasional, tokoh Jawa Barat yang sudah menasional gitu. Kemudian pembandingnya juga dari ormas-ormas, ketua-ketua ormas-ormas Islam yang ada di Jawa Barat. Gitu. Pak Dani, gimana dari Dewan Dakwah nih? Tanggapannya mengenai acara Islamophobia gimana? Islamophobia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya kalau berbicara Islamophobia itu sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad pun sudah ada Islamophobia yang dilakukan oleh Abu Jahal gitu ya. Nah, tetapi pada tahun 2001 ya, setelah peristiwa Black September itu semenjak Amerika mendeklarasikan war on terrorism, ya, itu kemudian diadopsi atau disebarkan ke seluruh negara sehingga tidak ada satu negara pun yang mengikuti proyeknya Amerika untuk memerangi terorisme. Nah dari situlah awal mula meningkatnya Islamophobia ya di zaman hari ini ya. Kemudian setelah hampir 20 tahun ya baru PBB sadar gitu bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika itu
dengan propagandanya war on terrorism itu ternyata itu merugikan umat Islam, bahkan melanggar HAM berat ya terhadap umat Islam, sehingga tadi bermunculan fobia-fobia terhadap Islamnya. Yang jelas ini sendiri ya bertentangan dengan HAM yang digelorakan oleh PBB. Makanya kita hari ini ingin menyadarkan seluruh penduduk bumi ya di dunia ini bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh mereka atau pandangan mereka terhadap Islam selama ini itu adalah salah gitu ya, karena itu dipengaruhi oleh propaganda yang dilancarkan oleh Amerika. Dan sampai hari ini belum terbukti peristiwa Black September itu, bahkan banyak pengamat yang mengatakan itu adalah upaya intelijen gitu kan, itu upaya intelijen yang ingin yang mengkhawatirkan Islam menjadi sebuah kekuatan besar gitu. Makanya diciptakanlah war on terrorism ini gitu. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang juga aktif aktif. Meskipun secara fakta betul ada beberapa aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, tetapi itu dalam pengamatan para ahli intelijen itu pun masih dalam tanda tanya keterlibatan peran intelijen negara itu seperti apa gitu. Maksudnya ada keterlibatan gitu. Seperti itu mungkin. Tambahan, Anton? Ya. Kalau ini sih cukup sebetulnya ya. Hanya memang hanya memang kita mempertanyakan negara dalam hal ini pemerintah. Cut dulu, Anton. Soalnya kerekam soalnya. Ya, kerekam. Ya, mengenai closing catatan terkait undang-undang Islamophobia gimana, Anton? Ya, jadi Islamophobia ini sangat bahaya. Jadi kalau di berbagai negara, termasuk di Indonesia, sedang menggiatkan kebebasan manusia atau hak asasi manusia ya, yang bertanggung jawab tentu saja, yang berketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya Islamophobia itu justru mengganggu dan justru seringkali menghambat dan menghilangkan hak asasi manusia itu sendiri atau kebebasan itu sendiri. Jadi justru kalau dibiarkan ini bertentangan, ya kan, dengan kebebasan manusia. Nah, kemudian terutama kebebasan beragama kan gitu. Maka untuk itu negara harus hadir, negara dalam hal ini pemerintah itu harus juga sangat aware, apalagi PBB yang notabene bukan muslim katakanlah sudah berani, bahkan juga PBB itu bahasanya bukan hanya memerangi tapi memberantas. Bukan hanya melawan tetapi memberantas kan gitu. Maka untuk itu segera pemerintah dalam ini adalah eksekutif ya, kabinet dan juga DPR itu mengakui adanya proklamasi Hari Anti Islamophobia sedunia itu tiap tanggal 15 Maret gitu kan. Nah, kami juga sangat menginginkan, mengusulkan dan mendukung kepada pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk membentuk undang-undang anti Islamophobia. Karena jangan sampai sedikit-sedikit kita harus lapor turun ke jalan. Gimana mengenai itu kasusnya Luhut? Kasusnya si Ruhut. Ruhut gimana tuh mengenai itu? Lihat, saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Jakarta, teman-teman advokat di Jakarta, katanya juga ada tim khusus yang akan melaporkan. Belum khusus. Tapi belum. Kenapa belum khusus? Ya kan itu mereka mungkin masih dalam tahap pengumpulan data dan lain sebagainya kan. Ya kita proses saja hal yang seperti itu. Nah, makanya jangan sampai sedikit-sedikit ada statement ini dari sini dari situ. Siapa lagi nanti kita disuguhkan dengan begitu saja yang isu-isu seperti itu. Makanya kalau ada undang-undang kan nanti udah jelas, kalau ada undang-undangnya jelas deliknya, maka kemudian aparat langsung segera bertindak tanpa harus mendapatkan laporan daripada masyarakat, menunggu laporan daripada masyarakat seperti itu. Karena perbuatan-perbuatan seperti itu jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara Pancasila, bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 itu kan pasal 29 ayat 1 ayat 2. Dan prinsip itu juga bertentangan dengan undang-undang penodaan Islam. agama Islam. kan gitu. Dan Quran. Dan sebagainya seperti itu. Jadi kayak seperti kasus Ahok ya, Al-Maidah. Ya di antara itu kan di antaranya Dasar saja. agama Islam. Ya. Itu yang sudah dieksekusi, itu pun juga karena masyarakat yang bergerak. Duh, sampai tahan kan? Bukan bukan karena Bisa kembali zaman kesadaran dulu lagi. negara itu sendiri. Semua tuh Ya kan? kembali dimuras lagi. Ya, bisa, ya? apakah kita perlu untuk melakukan seperti itu lagi kan gitu? Iya. Jadi dua lah. Kalau bisa tidak perlu gitu kan? Kalau bisa tidak perlu. Ya. Tapi kan Tapi kalau terpaksa lagi gimana lagi? Kan gitu. Kalau terpaksa ya bisa jadi terjadi jilid 2 Jadi dua ya. Amal mungkin bisa jadi chaos ya. Ya. Kalau misalkan kita tidak mengharapkan itu. Kalau misalkan tidak Tapi kalau tidak ditindak terus berarti ada pembiaran. Kalau pembiaran itu secara hukum itu jelas itu kesalahan. Bisa masuk pidana juga sebetulnya pembiaran itu. Bisa juga masuk turut serta melakukan kan gitu dugaannya gitu. Dugaannya itu. Maka kami tidak mau hal itu. Ya cepat-cepatlah ada undang-undangnya kemudian laksanakan gitu. Oh, tadi tambahan cukup. Iya, masalah Tayo. itu tadi. Kesini. Ya, Soalnya ngiji. masalah undang-undang tadi itu betul ya. Coba lanjut tinggi. Oh iya dah. Ya, masalah undang-undang tadi itu betul. Jadi ada adagium di dalam ilmu hukum itu, sebaik-baik undang-undang, kalau pelaksananya atau yang melaksanakan itu buruk, manusianya buruk, maka buruklah undang-undang itu. Iya. Tapi sejelek-jeleknya undang-undang, kalau pelaksana atau penyelenggara undang-undang itu baik, maka baiklah hasilnya atau undang-undang itu. Jadi artinya apa? Undang-undang itu perlu kita buat sebaik-baiknya dengan mendorong aparat penegak hukumnya juga sebaik-baiknya. Nah kemarin itu undang-undang udah jelas ya di pasal 156A itu tentang penodaan agama, cuman aparatnya tidak bergerak, akhirnya masyarakat yang turun ke jalan. Sebenarnya hal itu tidak perlu gitu kan, karena memang jelas deliknya gitu ya, delik pidananya jelas. Nah, apalagi nanti kita dorong untuk adanya undang-undang anti Islamofobia. Ini mudah-mudahan lebih. Kapan tuh disahkan Pak? Kapan disahkan? Belum, ini lama ya? itu kan ya berproses. Oh. Jadi istilahnya adanya usulan dulu dari masyarakat, kemudian ada naskah akademiknya, ada kajian akademiknya, kemudian masuk di prolegnas gitu ya, program legislasi nasional, kemudian dirapatkan di komisi-komisi, baru paripurna kan gitu. Itu panjang sekali jalannya. Tapi paling tidak kita sudah menunjukkan, iya, pergerakan kita, usaha kita untuk mendorong itu bisa terwujud begitu. Kenapa? Pertanyaan besarnya, kok orang takut kepada Islam? Ada apa ini kan gitu sebenarnya? Kenapa Islam ditakuti? Apakah setiap begitu hukum Islam misalnya ya ditegakkan, kemudian orang-orang non Muslim harus disunati semuanya? Kan nggak gitu, betul nggak? Betul. Kita nggak seperti ada kemarin yang viral itu ya di salah satu daerah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Orang pakai jilbab nggak boleh, harus menuruti pakaian adatnya gitu ya. Nggak bisa begitu dong, nggak bisa kita pukul rata begitu. Betul. Kan kita bisa saja di mana bumi pijak di situ langit dijunjung, di mana kalian menginjak bumi Indonesia yang mayoritas muslim ini, kalian harus mengikuti gaya-gaya muslim. Kan nggak begitu. Silakan lakum dinukum waliyadin. Itulah hebatnya Islam itu. Makanya pertanyaannya tadi, pertanyaan besarnya, emang kenapa dengan Islam selama ini? Apa Islam itu menjadi biang kericuhan, biang teroris, biang biang-biang lainnya yang menjurus kepada kejahatan? Padahal kan sudah Islam itu jelas rahmatan lil alamin kan gitu. Rahmatan lil alamin udah jelas. Oleh karena itu ya kita sekali lagi mendorong untuk masyarakat kita, menyadarkan masyarakat kita untuk hati-hati terhadap orang-orang yang anti terhadap Islamophobia. Pak ini cukup tambahan? Oke, demikian podcast bersama Ormas Islam, Kang Anton, Kang Dani dan Kang Dili ya. Ya, untuk tanggal 12 Maret di acara Talkshow Al-Fajar ya. Jam 18 Maret jam 4 pagi sampai jam 4 ya? sampai jam 12. 12 siang. Oke. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sip.
Kamera Esen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Forum Silaturahmi Ormas Islam Jawa Barat mengajak kaum muslimin untuk hadir pada talkshow peringatan Hari Anti-Islamofobia Sedunia pada tanggal 18 Maret 2023 di Masjid Al-Fajar Bandung mulai pukul 8 pagi. Dan pada masyarakat umat Islam marilah berbondong-bondong ke sana untuk mengikuti acara tersebut. Apabila ada yang masih belum jelas tentang apa itu Islamofobia, silahkan hadir di sana yang diselenggarakan oleh Gerakan Masyarakat Melawan Islamofobia Gamis Jawa Barat yang diketuai oleh Dr. Anton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.